Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Deta Sari Aslina dengan NPM 2217051117 dari kelas D. Di sini saya akan menjelaskan tugas minggu ketiga dengan judul Reduksi jumlah state pada finite state automata. Nah, reduksi jumlah state pada FSA ini dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu distinguishable atau dapat dibedakan dan indistinguishable atau tidak dapat dibedakan. Pasangan state dapat dikatakan distinguishable jika state tersebut memiliki inputan tertentu yang dapat membedakan keduanya. Begitupun sebaliknya. Pasangan state tersebut dikatakan indistinguishable jika tidak memiliki input yang dapat membedakan keduanya. Ekuivalensi antar DFA. Jadi apa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Deta Sari Aslina dengan NPM 2217051117 dari jurusan S1 Ilmu Komputer kelas D. Di sini saya akan menjelaskan tugas minggu ketiga dengan judul Reduksi jumlah state pada finite state automata. Jadi, pasangan state dalam suatu DFA itu dapat dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama yaitu distinguishable atau dapat dibedakan, dan yang kedua yaitu indistinguishable atau tidak dapat dibedakan. Jadi, pasangan state dapat dikatakan distinguishable apabila tidak memiliki urutan input yang dapat membedakan keduanya. Begitupun sebaliknya, pasangan state dikatakan indistinguishable jika state tersebut tidak memiliki urutan input yang dapat membedakan keduanya. Nah, berikutnya, ekuivalensi antar DFA. Jadi, dua NFA dapat dikatakan ekuivalen jika keduanya memiliki sifat yang sama atau dapat menerima bahasa inputan yang sama. Seperti pada contoh berikut, terdapat DFA M1 dan M2. Nah, apabila transisi M1 dan M2 ini dapat menerima bahasa inputan yang sama, maka dapat dikatakan ekuivalen. Seperti pada contoh ini, jika M1 dapat menerima inputan 1111111 dan M2 juga dapat menerima inputan tersebut, maka M1 dan M2 ekuivalen. Karena kedua transisi tersebut dapat menerima inputan yang sama. Nah, di sini terdapat langkah-langkah untuk menyederhanakan state pada DFA. Yang pertama yaitu memisahkan state yang dapat dibedakan dengan yang tidak dapat dibedakan. Misalnya, terdapat state P dan Q dan terdapat A sebagai inputan. Maka dapat dikatakan distinguishable jika state Q merupakan final state dan P bukan merupakan final state. Karena keduanya berbeda, jadi dikatakan distinguishable. Pada contoh yang kedua, jika transisi Q diberi inputan A merupakan final state dan transisi P diberi inputan A bukan merupakan final state ataupun sebaliknya, maka dikatakan distinguishable. Karena keduanya dapat dibedakan. Nah, suatu transisi dikatakan indistinguishable apabila state P merupakan final state dan Q juga merupakan final state, maka dikatakan indistinguishable karena keduanya tidak dapat dibedakan. Ataupun seperti pada contoh yang kedua, apabila transisi Q diberi inputan A merupakan final state dan transisi Q diberi inputan A juga merupakan final state, maka contoh tersebut merupakan indistinguishable karena keduanya tidak dapat dibedakan. Nah, dengan menggunakan
prinsip penyederhanaan indistinguishable ini, kita dapat menyimpulkan bahwa P dan Q itu indistinguishable. Q dan R juga indistinguishable. Maka P dan R itu indistinguishable. Dengan menggunakan prinsip itu, memungkinkan kita untuk mengurangi kompleksitas DFA. Dengan mengelompokkan state-state yang ada, maka kita telah menyederhanakan kompleksitas DFA tersebut. Nah, tujuan dari reduksi DFA ini sendiri adalah untuk mengurangi jumlah state tanpa mengubah bahasa yang diterima. Dengan kata lain, mencari DFA yang lebih sederhana, tetapi memiliki kemampuan yang sama dalam mengenali string dalam bahasa yang sama juga. Nah, di sini terdapat beberapa langkah-langkah untuk mereduksi DFA. Yang pertama yaitu menghapus state yang tidak dicapai dari state awal. Yang kedua, membuat semua pasangan state. Yang ketiga, memisahkan state-state yang distinguishable dan indistinguishable. Yang keempat, menggabungkan beberapa state yang indistinguishable. Dan yang terakhir, menyesuaikan transisi. Berikut contoh dari reduksi DFA. Terdapat himpunan state Q0, Q1, Q2, Q3, Q4, dan Q5 yang memiliki state awal pada Q0 dan state akhir pada Q4 dengan fungsi transisi seperti pada gambar. Maka, langkah-langkah untuk menyederhanakan reduksi DFA tersebut, yang pertama yaitu kita harus menghapus semua state yang tidak dapat dicapai dari state awal. Pada contoh ini, state Q5 itu tidak dapat dicapai dari Q0. Berarti kita harus menghapus Q5 dalam langkah ini. Nah, langkah yang kedua yaitu membuat semua pasangan state. Untuk contoh ini, kita memiliki pasangan Q0 dengan Q0, Q0 dengan Q1, Q0 dengan Q2, dan seterusnya. Lalu yang ketiga, menentukan pasangan state yang distinguishable. Pada contoh ini, Q4 merupakan final state. Jadi, semua yang berpasangan dengan Q4 itu dapat dikatakan distinguishable. Lalu yang keempat, memisahkan state-state yang distinguishable dan indistinguishable. Karena semua state yang berpasangan dengan Q4 tadi distinguishable, maka Q0, Q1, Q2, Q3, dan Q5 itu indistinguishable, sedangkan Q4 itu distinguishable. Lalu, kita menggabungkan state-state yang indistinguishable. Jadi, Q0, Q1, Q2, Q3, dan Q5 tadi dapat digabungkan menjadi satu state tunggal. Nah, yang terakhir menyesuaikan transisi. Penyesuaian transisi ini dilakukan untuk menyederhanakan DFA tersebut. Dengan langkah-langkah yang telah kita lakukan tadi, maka hasil akhir yang didapat dari DFA tersebut yaitu satu state tunggal dan satu state akhir, di mana state tunggal adalah state gabungan yang tadi telah digabungkan, yaitu state yang indistinguishable. Jadi yang tersisa yaitu Q0, Q1, Q2, Q3, dan Q5 yang telah dijadikan state tunggal dan state akhir yaitu Q4. Dengan langkah-langkah yang dilakukan tersebut, kita telah melakukan penyederhanaan dari reduksi DFA. Nah, terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.